warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Toiyah. Saya mengajar di Miss Al-Hikmah Cipecang, Lebak, Banten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Guru kelas MI di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 062208244462. Hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi kepahlawanan dan sikap pahlawan kelas 4 Miss Al-Hikmah Cipecang, Lebak, Banten. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Wasen, silakan dipimpin baca doanya dulu.
memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Oke, simak lagi ya. Perhatikan. Nah, di sini juga ada nih nama-nama pahlawan. Apa? Siapa nama pahlawan ini? Adalah ada Soekarno, ada Bung Tomo, ada Raden Kartini, ada Suryadi, ada Tengku, ada Ki Hajar Dewantara, ada Jenderal Sudirman, dan Pangeran Diponegoro. Nah, itu nama-nama pahlawan. Oke, kita lanjut ya. Bermanfaat atau manfaatnya kita belajar tentang kepahlawanan. Manfaat belajar kepahlawanan adalah yaitu satu, untuk meningkatkan kepribadian individu menjadi lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menginspirasi dan memotivasi orang lain. Yang keempat apa? Meningkatkan kesadaran sosial. Mengapa kita harus belajar kepahlawanan? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, meningkatkan semangat patriotisme yang lebih menghargai dan mencintai negara dan bangsa. Cinta tidak sama negara kita. Terus, yang ketiga, membentuk karakter kita menjadi lebih baik seperti keberanian, pengorbanan, dan kesadaran. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, bagaimana kita belajar tentang kepahlawanan? Yaitu satu, dengan membaca buku sejarah tentang perjuangan bangsa dan negara. Nah, sekarang bagaimana kita belajar tentang kepahlawanan? Satu, dengan membaca buku sejarah tentang perjuangan bangsa dan negara. Awal supaya membantu kita memahami nilai-nilai kepahlawanan. Yang kedua, mengunjungi museum dapat membantu memahami sejarah dan nilai-nilai kepahlawanan. Ya, nah itu bagaimana kita belajar kepahlawanan. Kita harus sering membaca buku tentang sejarah perjuangan bangsa. Lanjut ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa materi kepahlawanan dan nilai-nilai pahlawan ini tentang tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia dan sikap kepahlawanan yang patut kita teladani, ya, seperti pahlawan tadi. Apa itu pahlawan? Pahlawan adalah sosok yang berjuang dengan ikhlas, berani, gigih, dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa di rumah ada pahlawan? Siapa pahlawan di rumah? Bagus ya. Kalau di sekolah, siapa pahlawannya? Ya, guru juga merupakan pahlawan. Ya, hebat anak-anak ini sudah bisa menjawab pertanyaannya. Nah, setelah Ibu menyampaikan materi tentang pahlawan, mari kita simak video tentang kepahlawanan. Mau? Oke ya. Siap ya? Setelah Ibu menyampaikan materi tadi, mari kita menyimak video ya. Siap, perhatikan videonya. Nanti Ibu akan kasih tugas. Pada video ini, kita akan bahas mengenai sikap pahlawan. Pahlawan merupakan sosok
sekolah yang luar biasa bagi saya. Setiap karyawan merupakan sikap yang memiliki dan kehidupan harapan. Setiap daerah Indonesia memiliki kawan kawan penjajah dan menantu proses kemerdekaan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita tetap harus meladeni sikap kawan. Kita juga harus meladeni dan menerapkan sikap kawan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kawan dan ketentuan ini diantaranya itu menyebabkan ada di tanah air. Di tanah air merupakan sebuah menghubungi, memelihara, menyayangi, dan melindungi tanah air. Sikap ini disebut sebagai patriotisme. Adapun contoh sikap cinta tanah air yaitu membantu melestarikan budaya daerah dengan budaya nasional, bahkan menjadi orang Indonesia yang berbahagia dan benar, dan juga serta mengembangkan nama bangsa di ajang internasional. Yang kedua yaitu membela kebenaran dan keadilan. Jangan melalui sikap tangan, yaitu membela kebenaran dan keadilan, maka itu akan membuat kita lebih bertanggung jawab. Contoh sikap membela kebenaran dan keadilan yaitu menjunjung tinggi kesetaraan dalam kehidupan keluarga negara, melalui serta tidak melakukan perbuatan tercela yang merugikan orang lain. Yang ketiga, kerjasama dan tanggung jawab. Salah satu sikap awal yang dapat kita ladeni adalah rasa kerjasama dan tanggung jawab. Dengan kedua sikap tersebut, kita dapat berpartisipasi pada masyarakat. Contoh, sikap kerjasama dan tanggung jawab yaitu menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, gotong royong, membersihkan lingkungan secara lingkungan, aktif berorganisasi dan bersosialisasi dengan kelompok-kelompok di lingkungan sekitar. Oke, kelas 4 SD, tema 5. Sikap pahlawan yang harus kita teladani sehari-hari. Ada apa aja? Sikap apa aja yang harus kita teladani? Ada kerja sama, terus rela, terus apalagi tolong menolong. Boleh nggak tolong menolong? Boleh. Membantu boleh nggak? Ya, berjiwa besar. Berjiwa besar apa itu? Berjiwa besar adalah ketika kita melakukan kesalahan, boleh memaafkan orang lain, dan kita sendiri boleh meminta maaf. Menyadari kesalahan sendiri harus berjiwa besar, ya. Nah itu ada gigi. Gigi itu apa? Ulet, mengerjakan pekerjaan, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Oke, kita lihat lagi nih ya. Kita lihat lagi yang lainnya tentang bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabar soalnya dan soalnya rekan Syahbanwani? Saya berharap semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat. Selamat datang di Sentra Iman dan Takwa. Hari ini
Akhirnya kita merdeka. Nah, coba yang kalian tahu sama ini kira-kira paham tidak tentang pahlawan? Paham. Ayo coba ibu giliran nih. Siapa yang mau bertanya tentang pahlawan? Ayo, coba kerjasama. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah melaksanakan kegiatan bersama. Pintar, oke. Untuk pelajaran pahlawan hari ini kita akan mengadakan tugas dulu nih ya. Ibu akan kalian bagi kelompok. Kalian akan ibu bagi kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan tugasnya ya. Akan mengerjakan apa? Tugasnya. Siap mengerjakan tugas kelompok? Oke. Ini kelompok 3 ya. Tuh kelompok 3. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Dan ini terakhir kelompok 4. Oke, ya. Sekarang ibu akan kasih tugasnya. Ibu akan kasih tugasnya nih. Ini tugasnya ya tuh. Ini LKPD. LKPD yang harus kalian isi, yang harus kalian kerjakan bersama-sama dalam diskusi atau kerja kelompok ya. Akan ibu bagikan. Ini ibu terima saya ya pokoknya ya. Nanti baca depan ini ya. 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 Nah ini kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Nah ini nanti ditulis ya. Ini bacakan ini ya baca hasilnya. Oke kelompok 1 mana ini ya nih ya kelompok 1 nanti bacakan hasilnya ya. Nah sekarang kelompok berapa nih? Kelompok 1. Nih kelompok 1 tugasnya ya. Nah nanti kita bersama-sama ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Iya. Iya. Ya. Oke. Pak gimana? Oke kita ya. Nanti saya dulu nanti dari sini ya. Ya. Nanti ya. Ya. Ya, terus mana mau ini? Ibu akan kasih kelompok 1 dulu. Yuk, kelompok 1. Iya, sekarang ibu panggil kelompok 2. Mana kelompok 2? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ya. Ada kelompok satu akan menangkap. Iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Acara selesai nih diskusinya ya, hasilnya pun pasti karena kerjasamanya juga baik, kompak ya. Nah sekarang sebelum ibu periksa nih, ibu mau ngasih briefing dulu, briefing dulu ya, coba lagi. Luar biasa ya. Coba sekarang kita sesi tanya jawab ya. Siapa yang mau bertanya? Oke. Coba. Iya, apa itu arti pahlawan? Pahlawan itu adalah seseorang yang berjasa ya, berjasa dalam hidup kita, dalam negara kita itu namanya pahlawan.
Suwardi Surya Ninggra. Dia adalah dari konglomerat yang berhebat. Dia merupakan tokoh pendidikan bagi negara Indonesia. Oke, kita harus tepuk tangan buat semuanya. Ibu akan ngasih tugas individu nih. Kalau kalian sudah sukanya sama Raden Kartini,